berkat dulu saya pernah ngilmu. Mandi benar-benar, maaf ya, tanpa selai benang pun ziarah di makam. Saya lupa nama makamnya, tapi yang jelas di situ saya ingat itu pakai apa emang? Dupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Apnia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan juga rezekinya mengalir terus gitu. Terima kasih ya yang udah setia nonton Apnia, udah subscribe, komen-komen. Semoga tayangan-tayangan di Apnia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber kita yang dengan besar hatinya mau berbagi tentang kehidupannya. Ya nggak semua orang loh mau mengakui kesalahan gitu ya. Kita sudah minta persetujuan dulu sebelumnya sama beliau. Jadi tayangan ini aman dan semoga buat yang di luaran sana yang mungkin sedang melakukan atau udah ada niat, ayo di stop karena dampaknya itu sangat tidak menyenangkan dan bikin hidup tidak tenang ya. Kita sapa dulu nih Mam Puriai yang hari ini cantik banget pakai gitu. Apa kabar Mam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Di sebelah sana ada Bapak Akmal. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tinggal di mana Pak Akmal? Saya tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Tetanggaan lah ya sama kita ya. Tetanggaan. Nah, Pak Akmal ini punya perjalanan hidup yang apa ya, banyak di sinetron-sinetron kan gitu. Kalau umpamanya kita biasa lihat di TikTok, di TV kayaknya wah itu ada pengada-ngadaan aja, tapi ternyata ada loh yang namanya ngilmu. Ini bukan ngilmu menuntut ilmu ke negeri Cina belajar dapat sarjana ya atau dapat title. Ini ngilmu untuk hal-hal lain gitu. Jadi kalau Pak Akmal ini nanti kita tanya sendiri, ngilmunya ngilmu apa sih? Terus kok ya bisa gitu? Kenapa sampai terfikirkan dan melaksanakan ritual-ritual yang dilarang oleh agama gitu? Pak Akmal bersedia ya Pak ya? Insya Allah. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak Akmal ini datang ke Mam Puriai. Sebelumnya apa Pak yang dirasakan sampai akhirnya Bapak memberanikan diri dan membulatkan tekad datang ke rumah Mam Puriai? Pertama-tama yang saya rasakan beberapa ini saya kok kayak kurang tenang gitu kan, bawaannya cemas, terus apa-apa yang saya laksanakan itu kok sepertinya mentok gitu kan. Dan karena saya terbiasa tidak mau menyalahkan keadaan dan tidak mau menyalahkan siapa-siapa, saya berkaca kepada diri saya sendiri, gitu kan. Saya lihatlah beberapa media online, salah satunya dari TikTok. Ya, selain Mom Puriai, Mom ini juga ada beberapa. Tapi kenapa hati ini kok seneng gitu ya? Sepertinya aku harus kesini nih, gitu kan. Aku chatting lah, paling waktu itu aku chatting hari Senin, libur katanya. Hari Rabu kita kesini, langsung dideteksi. Ya, saya harus akui di dalam badan saya nih memang berkat dulu saya pernah ngilmu. Gitu. Ngilmunya itu dengan tujuan pasti untuk bisnis ya, usaha. Yang dimana kita bisa ya katakanlah di situ ada termasuk ada untuk pengasihan, penglarisan gitu kan. Nah, ilmunya juga cukup berani kalau menurut saya, karena kita sampai nyelam di kali. Maaf ya, mandi benar-benar maaf ya, tanpa selai benang pun sampai menyelam di kali itu jam 12 ya, jam 12 malam lah. Lanjut sampai ke ziarah gitu kan, ke makam. Ya pokoknya nggak tahu kenapa gitu kan. Terus sampai juga dimandiin kembang. Gitu. Nah, itu terjadi pada sebelum COVID. Saya rasakan sebelum COVID. Nah, saya rasakan ini kemarin tahun 2022
terus bisnis sepertinya baik, tapi ternyata kalau bahasa sekarang tuh kayak zonk gitu loh. Seolah-olah bagus, ternyata kopong gitu kan. Terus wah ini saya jujur aja saya belum sadar ke sana. Saya belum sadar ke sana. Terus akhirnya lama-lama setelah saya jalanin, loh kok capek saya ya, gitu loh. Ini nggak untung, boro-boro untung malah, wah pokoknya kalau dari segi bisnis udah nggak ada harganya lah, gitu. Tapi di stop saya udah tanggung kontrakan gitu kan, ya udah akhirnya saya masih jalan. Memasuki awal-awal 2023 sempat naik lagi, ya, tapi ternyata tambah istilahnya dijatuhin bener-bener, sampai saya punya utang banyak nih. Nah, udah akhirnya alhamdulillah mungkin jujur aja ibadah juga saya kurang ini. Baca Quran saya hampir-hampir nggak pernah. Itu nggak pernah sama sekali. Ibadah juga, ya kalau nggak dipaksa sama orang rumah gitu ya, mungkin saya udah nggak gitu kan. Nah, akhirnya itu singkatnya saya ketemu via Mam ini, saya memberanikan diri di terapi, ya udah terdeteksi ya memang saya harus akui gitu loh. Dan saya mohon bantuan Mam ini untuk ya dilepaskan lah, ya Mam ya, dilepaskan ya Mam ya, Insya Allah. Jadi memang saya rasakan kalau dihitung-hitung secara bisnis bertahannya ya 3 tahun gitu. Yang saya rasakan sekarang malah hanya ada siksaan gitu. Saya rasakan saya was-was gitu kan, was-was. Jadi saya juga nggak bisa berpikir jernih gitu kan. Terus bawaannya emosi gitu kan. Dan itu efeknya luas. Dulu usaha saya itu kita ada alhamdulillah punya tim itu sampai dengan 20 orang, sekarang cuma tinggal 4. Dari 20 mengerucut jadi 4? Iya. Karena memang satu dari segi usaha juga saya udah nggak mampu lagi untuk menghidupi. Kedua, ya saya akui ya, yang ada emosi semua. Iya. Gampang ke trigger gitu ya Pak. Betul. Dan setelah itu saya ada penyesalan. Menyesal ya, kenapa saya malah gini ya? Kenapa saya gini? Jadi sebenarnya saya kayak nggak sadar. Saya nggak sadar gitu. Kenapa bisa kayak gini ya? Kenapa bisa kayak gini ya? Tapi yang anehnya saya, kalau saya baikin orang itu, malah kurang ajar kan? Kok gini sih? Jadi dibikin apa ya? Dibikin kayak orang kayak nggak stabil emosi gitu, dipancing untuk emosi. Dan jadinya Bapak melihat seseorang itu sesuai dengan ekspektasi Bapak. Betul. Gitu ya. Jadi melihat seseorang itu mungkin, saya maunya ketika saya kerja sama dia nurut sama saya. Tapi ternyata yang terjadi baru mengeluarkan satu kata mungkin Bapak tersinggung. Gitu ya Pak ya? Contoh gitu. Kalau yang lebih ekstrim lagi, misalnya ya maaf kan, ya kita bayar mereka lah ya. Iya. Lah kok tega-teganya berani nyolong gitu kan? Apa gitu? Jadi bang, ya secara bisnis udah nggak ini gitu. Ya alhamdulillah mudah-mudahan dengan ketemu Mom ini bisa apa yang ada di badan saya, insya Allah bisa. Mohon bantuan ya Mom. Insya Allah dengan izin Allah. Walaupun sakit. Sakit. Nanti kalau mamanya mau dipegang lagi berani Pak? Insya Allah berani. Insya Allah berani, walaupun sakit gitu ya. Tapi kayaknya udah bocah kan Mam. Saya mau nanya Pak, tadi ada ritual ke kali mandi. Itu berapa kali nyebur ke kali? Atau ada kayak hari-hari tertentu gitu Pak? 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut berapa jam berendam? Berendamnya kurang lebih hampir 1 jam. Itu tengah malam? Tengah malam, persis jam 12. Dikasih bacaan-bacaan gitu ya? Enggak sih, cuman saya didampingi beliau, saya dicemplungin, terus diangkat lagi, dicemplungin lagi, diangkat lagi gitu kan. Beberapa kali gitu kan. Wah pokoknya kalau ingat-ingat gitu, kok bisa ya saya gitu. Pada saat melakukan itu Bapak nggak ada ngerasa kok ini ngapain sih? Enggak ya? Enggak sih. Kayak udah pengen bisnis lancar nurut aja gitu ya? Ya pokoknya saya justru apa keinginan kamu lah gitu kan. Ya emang salah satunya bisnis lancar, usaha berkembang gitu kan. Udah gitu kan. Terus ya nggak tahu lah, ini walau alam ya saya juga nggak tahu. Kadang-kadang suka ditanya, kamu lihat apa? Saya nggak lihat apa-apa. Saya bilang gitu. Yang saya lihat hanya air sama batu, saya gitu. Iya. Ya kan? Oh gitu ya, iya. Ya udah selesai, terus kita ziarah. Oke.
ziarah di makam. Saya lupa nama makamnya, tapi yang jelas di situ ya saya ingat itu pakai apa emang dupa. Dupa. Ngapain Pak? Ya, nggak tahu dia bakar-bakar dupa begitu. Bapaknya ngapain pas di Ya makam? ngaji, bahasa ya ada sholawat, saya ada baca Quran kayak gitu kan. Gitu. Oh. Sempat sih jujur aja waktu itu yang keberapa saya sempat begini ya gitu kan. Sampai jujur aja saya nggak tahan sampai ketiduran saya. Oke. Mungkin karena udah lelah mandi atau gimana saya sampai ketiduran gitu. Kan lumayan kan jaraknya dari Depok ke Banten sana. Sampai nginep lagi ya? Pasti nginep. Pasti nginep ya, Pasti karena nginep. berturut-turut. Seminggu ya, tiap hari waktu itu. Oke. Ya kita kerja, malam sore itu kita sudah berangkat lagi. Sekarang gue jam 12 malam di sana. Ya. Udah. Selain tadi merendam, ziarah ada ritual lain Pak dari dukunnya? Sorry, ada ritual lain setelah saya yang ketujuh itu kita ada semacam syukuran. Ada syukuran, ada ya ayam. Ayamnya ayam apa tuh? Saya sih ayam biasa ya. Oh, ayam biasa. Ada ayam biasa ya. Oke. Syukuran, jadi kita aja juga ada orang sana, kayak gitu. Terus apa namanya? Ya syukuran biasa lah, kayak gitu. Ya udah setelah itu ya udah silakan. Bahkan kalau nggak salah, maaf, saya juga ditawarin mau ilmu ini nggak, tanya buat kebal. Wah enggak, saya bilang. Karena niatnya memang buat bisnis dan Saya ada buat keinginan bisnis, ya. memang bisnis. Dan memang itu benar. Setelah itu benar-benar saya bilang itu, Oke. orang ngelihat saya juga, saya pokoknya ngerasa, wis, sudahlah, pala lu Oke. gua beli. Asik. Nah, Pak, ini saya mau bertanya, boleh dijawab dengan pasti, range atau kira-kira gitu kan? Karena yang Bapak minta ini kan besar. Sampai tadi Bapak mendapat klien se-Indonesia gitu, yang mana tercapai lah gitu. Walaupun dengan cara yang salah. Betul. Gitu. Biaya yang Bapak bayar di depan untuk melakukan ritual-ritual dan akhirnya dibimbing sama si dukun tadi itu berapa Pak? Ya puluhan juta. Puluhan juta? Puluhan juta. Puluhan juta dan Bapak mengiyakan? Atau dicicil? Jadi gini, setiap ritual kita ada biaya ini sekian juta. Ada yang tiba ya apa namanya harus beli apa sih namanya tuh baju. Sesajen. Iya. Bajunya itu yang Bapak gunakan atau untuk? Enggak, jadi saya beli baju, bahkan bajunya itu katanya belinya di Baduy. Gitu. Iya. Jadi saya lihat sih baju semacam kayak baju gamis, cuman itu baju pasangan. Couple. Oke. Gitu. Nggak saya pakai, cuma dikasih tahu ini bajunya, gitu kan, ini maharnya, ada emasnya juga. Oh, Ada jadi emasnya berbicara juga. mahar Iya. ya. Ada emasnya juga, gitu. Oke. Ada. Oke. Dan mohon maaf, saya nggak boleh nawar. Gitu. Harga emas segini, harga ini segini, ya udah. Total berapa? Sekian puluh juta. Oke. Jangan ketawa aja, Mam. Oke, jadi Pak Akmal dengan mengilmu, Bapak bisa dapat untung lebih besar malah ya Pak, tapi itu hanya sementara dan sebentar, gitu Malah ya Pak? rugi. Malah rugi, sekarang untuk malah hitungan rugi. bisnis. Oke, keluarga tahu Pak? Keluarga sempat tahu, sempat ngelarang karena saya punya keyakinan itu, akhirnya saya tetap jalankan, gitu. Cuman memang ilmunya saya ilmu itu hanya untuk diri saya. Saya nggak pernah bawa soalnya maaf ya bunga apa kembang itu ke rumah nggak pernah. Hanya untuk diri saya, gitu. Keluarga intinya tahu, gitu. Dan itu ya sekarang juga saya menyesali ternyata efeknya ke keluarga juga ada. Keluarganya kenapa Pak? Ya kurang harmonis aja, jadi suasananya panas. Sama istri? Sama istri. Kalau dengan anak? Sama anak juga, gitu kan. Jadi maaf, jadi kayak ATM hidup kalau sama anak. Oh gitu. Kayak Jadi merasanya. Bapak ngerasa nggak dicintain, nggak disayang oleh mereka, Tapi gitu. alhamdulillah sekarang udah mulai, alhamdulillah. Alhamdulillah setelah terapi sama Mam udah mulai merasakan kasih sayang lagi. Alhamdulillah. Mungkin karena bapaknya udah mulai membersihkan diri, insya Allah. Jadi kalau umpamanya kita bersih, yang kita tarik juga bersih, gitu ya, energinya ya. Insya Allah. Bapak udah berapa kali terapi sama Mam Purei? Ini hari ini yang kelima.
kelima sama yang awal terapi, Iya. kalau nggak salah ya. Pertama bukan terapi, Pendeteksi ya betul. 4 kali. 4 kali betul. Oke, pertama yang dipegang, jadi kan Mampuriyai ini mendeteksinya dengan menyentuh dengan lembut gitu ya, Iya, Mam betul, ya. pelan-pelan. Kalau memang ada reaksi atau ada sesuatu, pasti orang tersebut kesakitan. Kadang-kadang tidak perlu deteksi kalau memang yang berat, masuk ketemu saya aja baru bertatap muka dah. Oke. Sudah pingsan, muntah, mual, teriak-teriak, menggelepar-gelepar seperti ayam disembelih. Tergantung berat tidaknya. Waktu pertama kali Bapak ketemu sama Mampuriyai, kalau bisa digambarkan dengan kata-kata, bisa diceritakan ke kita, apa sakit perasaan yang Bapak rasakan pada saat itu? Sebelum dipegang, kayak orang bingung, pengen pergi tapi tanggung. Oke. Ya kan, bolak-balik keluar masuk gitu. Linglung Was-was. gitu ya, Pak Iya, ya? merokok aja saya. Iya, rokok aja saya gitu kan. Dapat apa itu lupa saya pokoknya. Ya pokoknya kayak orang bingung deh. Gitu kan, mau ya udah keluar masuk gitu kan. Lama banget ya, sambil kerja juga udah nggak fokus gitu loh. Pokoknya dak udahlah nggak karuan gitu. Tiba saatnya dipanggil, ya ngobrolnya belum deteksi Bu Mam ya. Belum deteksi udah deh, langsung ditembak. Ya udah, mau ngomong apa saya? Keringetan. Kenapa Pak? Wah, basah semua. Kenapa Pak? Iya. Basah semua bajunya. Padahal belum apa-apain. Iya. Nggak tahu begini aja. Oke, sebentar. Kita boleh lihat video sebentar ini ya. Ini ada video dari Bapak Akmal yang lagi dideteksi sama Mampuriyai. Kita lihat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak harus sehat. Jangan kalah dengan jin yang iblis. Nggak boleh. Jangan mau dikerasain ini. Contohnya Bapak kalau timur sakit apa sabar. Jadi Bapak stroke nggak ada obatnya. Oke Pak, di video itu Bapak kesakitan di bagian kaki. Ya betul. Betul. Ya. Kalau dianalogikan, karena kan yang namanya pengobatan terapi Mampuriyai ini kadang-kadang ada yang bisa terima, kadang kalau belum ngerasain atau lihat langsung tuh nggak ada tuh yang kayak gitu. Tapi Bapak udah merasakan langsung dan itu tidak dibuat-buat ya Pak. Betul. Itu rasanya seperti apa? Yang saya rasakan tangannya Mom ini kayak sebilah pisau. Kayak ditusuk berarti kaki Bapak? Bukan ditusuk ya, kayak disayat. Itu lebih sakit daripada ditusuk, jujur aja. Oke. Gimana sih kalau kita luka, jatuh, kulit kan lebih sakit, kalau menurut saya. Iya. Itu kayak disayat. Tapi kalau begitu selesai, nggak ada apa-apa. Dan itu saya rasa itu sampai 3 hari 4 hari itu sakitnya. Sakit bener. Itu sampai saya istirahat dulu ya Mom ya. Betul. Istirahat dulu, kelayangan. Hanya disentuh saja dengan Iya. pelan-pelan sekali. Kok kayak Bapak ini kayak aduh sakit banget gitu ya. Mampuriyai kayak, tapi kayak mamanya kayak santai aja gitu. Santai, santai banget. Santai, gitu kan. Malah kalau dibilang, kalau bisa dipikirkan Bapak ini kan, maaf ya Pak, tenaga laki-laki harusnya lebih kuat daripada tenaga Mom dengan santainya, Pak baru 30%. Itu loh ya Pak, betul. Iya. Sampai tangan saya sempat dilihat, mau lihat tangannya. Kenapa? Itu pisau Bapakku. Oh Bapak sempat suzon ya. Iya, Kiranya sebenarnya. di sini ada sulap-sulapan, ada pisau Iya. gitu ya. Setelah istirahat Oke. juga ya Mam ya. Iya, Saya iya, rebahan gitu kan, Iya. saya rebahan, saya mau pulang, udah mendingan lah saya mau pulang. Mam, tangannya apa sih? Gitu. Oke. Itu benar-benar kayak apa ya? Benar-benar ya saya rasa bukan ditusuk, tapi saya rasa kayak disayat. Oke. Kayak disayat. Jadi- Sakitnya dan panas, panas gitu, panas banget. Oke. Tapi nggak ada luka, benar nggak ada. Yang panas apanya Pak? Hah? Yang panas badannya? Badannya malam agak meriang, Oke. agak meriang gitu kan, Lemes? lemas ya. Mual muntah? Tapi jujur aja tidur nyenyak. Alhamdulillah. Tidur Alhamdulillah. nyenyak. Sebelumnya nggak pernah tidur nyenyak ya Pak? Kemarin. Overthinking terus. Oh iya, tapi kira tidur nyenyak gitu. Aduh. Ini udah tidur. Yang kedua ya, udah sempat
mau muntah ya. Kalau nggak salah ya sempat mau muntah. Setiap tamu yang ke rumah saya pertama kali hanya mendeteksi ya. Jika badan seseorang ada energi lain, ya seperti Bapak ini, semua akan bereaksi 1 kali 24 jam. Bisa saat di rumah saya, spontan, bisa juga waktu pulang. Mual, pusing, lemes, punggung sakit, kepala seperti dibelah, ya, kaku, semua bereaksi dari ujung kaki, ujung kepala, pasti ada reaksi jika ada energi lain. Oke. Mam, kalau Pak Akmal ini kemarin di bagian kaki yang kesakitan. Ada apa di kakinya, Mam? Ya, saya jelaskan. Ini Pak Akmal luar biasa. Alhamdulillah hari ini mau berbagi cerita untuk syiar ya Pak ya. Ya, mengajak kebaikan, niatkan untuk Betul, Bu. aku nih jangan ditiru. Betul. Seperti itu Ya, Pak ya. betul. Yuk sama-sama. Jangan pernah dilakukan oleh siapapun gara-gara hanya kepentingan harta dunia. Betul. Bapak menderita. Ya. Nih, menangkap hidayah namanya ya. Waktu ke rumah saya tidak mudah, nyasar. Ya, ketemu saya sampai rumah saya udah bingung linglung. Udah masuk rumah, duduk, tadi saya jelaskan panas dingin, mual jadi satu. Saya deteksi pertama, wow, baru deteksi, baru saya sentuh ini dikit sama kaki sebentar aja. Sudah kesakitan, sudah ketemu. Bapak ngilmu apa? Tadi nggak mau ngomong, enggak. Gengsi dong. Gengsi dong. Akhirnya saya tembak aja. Bapak miara apa? Kalau orang ternak kuda, ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam, kenapa harus ternak jin? Pak Amal waktu mencari energi untuk kekayaan, tidak ada yang gratis. Jin, setan, iblis itu tidak ada yang gratis. Dia ngasih 10.000, dia akan meminta 10 juta. Belum mental, belum psikis, belum penderitaan batin, belum korban keluarga, belum utang. Ngasih sesaat, begitu naik Pak Amal ya Pak Amal ya. Betul. Ingat tipu daya iblis. Bukan karena Bapak tidak ngasih makan, no. Itu tipu daya, dibikin senang sesaat. Ya, tadi saya bilang, dengan cara yang sekian tidak benar. Tidak ada contohnya dalam Islam. Ini tadi kembali lagi, mohon maaf ya Pak ya, serakah hawa nafsu. Betul. Hawa nafsu. Tidak masuk akal berendam tengah malam, mana ada. Sengsara amat malam-malam ya. Malam dicelup-celupin lagi kayak teh celup ya. Udah gitu bayar puluhan juta Ember. Ingat, jin iblis tuh paling seneng wangi-wangian yang sekiranya wangi-wangiannya seperti ini nih dari Kemenyan. Ya, ada kewangian yang diperbolehkannya di tempat Mekah itu kan gaharu, murni dari kayu, dari buatan dari Allah. Iya. Jadi kalau ini kan niat ingin kaya dengan mengundang dengan cara berendam. Yang kita bicarakan di sini adalah ngilmu atau ngilmu hitam. Pasti impactnya atau dampaknya luar biasa. Rata-rata ini pasti bersyukur luar biasanya Pak Akmal buru-buru menangkap hidayah. Iya. Kalau enggak Allah alam, rata-rata mohon maaf. Iya. Mati enggak, hidup enggak, karena dihisap semua energi positif. Yang sehat-sehat diambil semua. Karena aku pernah kamu ngasih harta kamu. Itu jinnya nih. Nah aku sekarang minta. Iya. Jadinya hati-hati bagi yang suka belajar. Tidak ada tuntunannya, tidak ada bawa manfaat dunia dan akhirat. Jangan pernah dilakukan. Karena ini perbudakan. Kita dibikin memperbudak diri ke jin. Iya. Jin kita piara. Ini hanya nikmat sesaat. Pak, pernah nggak berdoa sama Allah sampai sedih, nangis? Apa yang Bapak dialogkan dengan Allah? Yang saya dialogkan jelas saya mohon ampun. Begitu saya berdoa mohon ampun itu ya Allah, saya ngebayang tuh jasad saya gitu kan, jasad saya dikubur, terus apa yang saya banggakan, apa yang saya kejar, apa yang saya ini kan, ternyata nggak ada artinya. Jujur termasuk anak-anak, semua itu titipan. Begitu kita dikubur, ya hanya amal ibadah. Sementara amal ibadah saya, aduh, mungkin hanya butiran debu. Umur saya udah 50 lebih, tapi amal ibadah saya jauh dibanding dengan dosa saya yang saya rasa, yang saya ini kan kemaksiatan saya, yaitu musyriknya saya. Ya pokoknya jadi kayaknya rasanya tubuh ini
udah nggak ada artinya. Gitu. Gampang sekali buat Allah saat itu, mungkin saat ini mungkin cabut nyawa saya. Gampang sekali, tapi apa bekal saya? Nggak ada sama sekali. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya mohon banget sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan diberi hamba kesempatan ya Allah untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah, saya bilang gitu kan. Ya Allah, nggak ada yang bisa minta sekarang. Saya minta taubat sama Allah. Saya minta taubat sama Allah. Tapi bener yang saya rasa taubat itu, alhamdulillah ya. Dulu saya merasa ya, sensi gitu atau gimana. Sekarang kok kayaknya orang-orang pada senyum juga lagi sama saya kayak gitu kan. Jadi ya itu mungkin mudah-mudahan insya Allah ya, insya Allah saya nggak tahu lah, mudah-mudahan sampai sih berharap Allah benar-benar menerima taubat saya. Karena saya merasa yakin, saya yakinnya kalau saya boleh ngukur ya, mohon maaf, antara amal sama dosa, neraka saya. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kebaikan sama saya, alhamdulillah. Walaupun misalnya saya begini, anak-anak saya cukup berhasil. Dan saya akui imannya anak-anak saya sama istri saya jauh lebih kuat dari saya. Jauh lebih kuat dan ibadahnya juga lebih rajin. Jadi saya emang yang benar-benar udahlah. Mau setting sama keluarganya? Ya? Mau terima kasih sama keluarganya yang udah tetap di samping Bapak meskipun Bapak sempat salah jalan. Mereka tetap menggandeng Bapaknya. Mau bilang makasih, Pak? Boleh. Ya, untuk Bunda, Abang dan Adik, Ayah, mohon maaf dan terima kasih. Secara tidak langsung kalian mendukung Ayah. Walaupun Ayah ini banyak berbuat kesalahan terhadap kalian, tapi kalian sangat-sangat mendukung dengan menjadi anak yang baik, yang berhasil, dan Ayah bangga sama kalian. Dan untuk Bunda, terima kasih atas kesabarannya menghadapi saya selama 26 tahun ini. Ya, itu aja. Jangan lupa kalau yang mau ke Mampuriai bisa klik di bio-nya, di bio Mampuriai. Kalau Bapak usahanya di daerah mana, Pak? Kebetulan kita di Depok juga. Di Depok, bergerak di bidang? Di bidang teknologi informasi. Boleh disebutkan usahanya? Nggak usah, kita main bedanya memang segmen khusus di perbankan. Oke. Jadi masa klien saya banyakkan rata-rata di perbankan. Baik, siapa tahu nanti yang nonton juga bisa jadi klien Bapak. Semoga ya. Terima kasih semuanya, saya pamit, tapi Mampuriai sama Pak Akmal masih di sini. Jangan di skip ya videonya, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Bentar, Pak ya, mohon izin ya Pak ya. Niat kita untuk sehat Bapak ya. Untuk sehat ya. Syaitan Pak ya. Sakit beneran. Dengan ini ya. Iya. Istighfar, tarik nafas. Tarik nafas ya Pak ya. Ini pakai tangan satu ya Pak ya. Nah itu belum diangkat. Panas. Mam. Siannya sudah ya. Itu panas, Mam. Panas. Ya. Satunya coba satunya sini. Masih ada, Mam. Jangan takut. Jangan takut, lebih sakit ya. Sakitan yang kanan. Iya, sakitnya kanan. Iya, ya. jangan diterusin. Yang penting sehat ya Pak ya. Iya, Mam. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit nanti Pak. Iya, Mam. Aduh. Ya. Enggak, Mam. Enggak luka ya? Enggak. Emang diapain Pak? Emang terasa seperti diapain? Enggak ada apa-apa, itu bukan luka apanya. Ini saya. Dibor.